Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang berjudul Analisis Perubahan pada PT Mitra Beton Mandiri. PT Mitra Beton Mandiri atau disebut juga dengan MBM. Mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi beton siap pakai. Kantor pusat perusahaan mereka itu berlokasi di Jalan Malur Panam, Komplek Villa Panam, Blok A nomor 15 dan 16, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini fasilitas produksi PT Mitra Beton Mandiri sendiri telah tersebar di 5 lokasi strategis di Pulau Sumatera yang mendukung kelancaran distribusi dan cakupan layanan perusahaan. Akan memaparkan materi berikutnya, yaitu mengenai perubahan dalam struktur organisasi. Nah, pada PT Mitra Beton Mandiri ada salah satu kebijakan yang dimana mereka itu memiliki kebijakan rotasi atau rolling untuk manajer antar unit. Nah, hal ini dibuat dengan tujuan agar setiap manajer itu dapat memahami prosedur yang berlaku dan memperoleh pengalaman langsung di unit tersebut, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi beton, penagihan, proses penagihan, pencairan tagihan, hingga proses pemeliharaan. Nah, hal yang sama itu juga bertujuan untuk setiap karyawan kerja, yang dimana karyawan dituntut agar dapat memahami proses secara menyeluruh, yang nantinya diharapkan dapat mendukung kolaborasi tim yang efektif ke depannya. Baiklah, selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan kebijakan rotasi jabatan pada manajer dan karyawan. Nah, seperti yang kita tahu, PT Mitra Beton Mandiri ini menerapkan kebijakan rotasi jabatan di mana manajer dan karyawannya dalam periode waktu tertentu itu mengalami rotasi atau pergantian pekerjaan di bidang mereka. Nah, setelah kami melakukan wawancara, ternyata tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan juga pemahaman menyeluruh terkait bidang operasional yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tapi penerapan di lapangan ini tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. PT Mitra Beton Mandiri mengalami beberapa tantangan dalam penerapan kebijakan ini. Yang pertama adalah pergeseran fokus kerja. Nah, rotasi jabatan ini dapat menimbulkan perubahan fokus kerja pada manajer dan juga karyawan, terutama jika manajer dan karyawan itu belum memahami karakteristik unit baru yang mereka tempatin. Dan juga dalam industri beton, setiap proyek itu memiliki kebutuhan dan juga mutu yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dan juga perencanaan untuk menghindari adanya kesalahan spesifikasi. Yang kedua adalah kendala teknis di lapangan. Nah, perbedaan job desk tadi dan juga kondisi medan atau lokasi proyek itu dapat menimbulkan tantangan baru bagi manajer yang belum berpengalaman di bidang itu. Jadi kurangnya pemahaman terhadap kondisi lapangan ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan juga berpotensi menurunkan kualitas proyek atau kualitas beton yang dihasilkan. Selanjutnya ada evaluasi kompetensi manajer. Nah, jika manajer di situ belum menunjukkan kompetensi yang memadai terkait di unit barunya, perusahaan itu akan mengambil tindakan seperti melakukan rotasi ulang atau pergantian ini demi menjaga kualitas beton dan juga keberlangsungan proyek atau perusahaan ini. Nah, tapi proses ini harus dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan demotivasi di kalangan karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah pentingnya pelatihan dan juga dukungan. Nah, rotasi jabatan ini harus diiringi dengan pelatihan yang memadai agar manajer atau karyawan itu dapat beradaptasi lebih cepat dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka. Nah, dukungan yang bisa diberikan oleh perusahaan itu bisa berupa mentoring atau fasilitas kerja yang sangat dibutuhkan untuk transisi berjalan dengan lancar dan tujuan dari rotasi jabatan tadi berjalan dengan baik. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Terima kasih.
akan menyampaikan materi mengenai tantangan perubahan organisasi yang dialami oleh PT MBM. PT MBM atau Mitra Beton Mandiri sendiri mengalami dan menghadapi tantangan perubahan organisasi dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaannya. Terkhususnya lagi saat perusahaan menjalankan dan melakukan ekspansi ke daerah baru, karena perusahaan diharuskan melaksanakan ekspansi ke daerah baru dalam tujuan untuk menjalankan proyek perusahaan. Tantangan utama itu muncul ketika perbedaan peraturan antara perusahaan dengan setiap daerah tertentu di mana ditempatkan perusahaan itu melaksanakan proyek. Nah, perusahaan harus menyesuaikan operasionalnya dengan regulasi daerah setempat. Selain itu, perusahaan dengan masyarakat juga memiliki perbedaan pendapat yang signifikan karena biasanya muncul dari persepsi negatif masyarakat, mungkin karena gangguan sosial maupun gangguan lingkungan sendiri. Hal ini diperparah lagi dengan kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat, sehingga seringkali terjadinya hubungan yang mungkin sedikit kurang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat di daerah setempat. Tantangan lain yang muncul dari sisi internal perusahaan yaitu PT MBM sendiri merasakan kurangnya kreativitas dan pemahaman serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan, sehingga sulitnya melakukan perubahan di dalam perusahaan dan mengalami sulitnya melakukan efisiensi serta untuk pencapaian target baru yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan maju ke materi berikutnya mengenai pendekatan yang dilakukan PT Mitra Beton Mandiri ini untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama itu ada melakukan rapat secara rutin dan koordinasi internal. Nah, melalui rapat secara rutin ini, PT Mitra Beton Mandiri memastikan setiap anggota timnya memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan, strategi, dan tugas yang harus dilakukan. Nah, melalui rapat secara rutin dan koordinasi internal ini, PT Mitra Beton Mandiri dapat menyampaikan progres kerja mereka, lalu mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi dari masalah yang berhadapi secara bersama-sama. Nah, yang kedua itu ada mengevaluasi kebutuhan pelanggan secara berkala. Nah, kebutuhan pelanggan ini bisa berubah seiring dengan waktu, baik karena adanya perubahan tren pasar, lalu ada perkembangan teknologi maupun kondisi ekonomi. Nah, karena itulah evaluasi secara berkala ini tuh dibutuhkan melalui survei, feedback secara langsung ataupun data penjualan. PT Mitra Beton Mandiri ini dapat menyesuaikan layanan ataupun produk agar tetap relevan dan kompetitif. Lalu yang terakhir itu ada melakukan komunikasi yang baik. Nah, kita tahu kalau komunikasi itu adalah kunci dari hubungan kerjasama yang sehat. Nah, PT Mitra Beton Mandiri ini tuh melakukan komunikasi secara terbuka untuk menciptakan suasana kerja yang positif, lalu meningkatkan kolaborasi dengan mitra, serta membangun kepercayaan dan citra positif bagi PT Mitra Mandiri ini sendiri.